Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohmatun CGP Angkatan 6 dengan BP Bapak Jaka Suryadinata dan Fasil Ibu Angga Citra Mahardika. Beserta rekan saya yaitu Bapak Walid dan Bapak Rusni, silakan memperkenalkan diri terlebih dulu. Monggo Bapak Walid. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Walid Rahmanto, CGP Angkatan 6, Lampung Timur, dengan PP Pak Jaka Suryadinata dan Ibu Fasil, Bu Angga Citra Mahardika. Demikian Ibu. Baik Bapak Rusni, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, pada hari ini kita akan mempraktekkan teknik coaching melalui alur Tirta. Saya sebagai pengamat atau pemantau dan Pak Walid sebagai coach dan Pak Rusni Jamil sebagai coachee. Seperti itu ya Bapak ya? Baik Ibu. Baik Bapak Walid, apa saja nih persiapan yang sudah Bapak Walid persiapkan untuk menjadi coach pada malam hari ini? Saya sudah sebagai coach, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan, dan saya sudah menyiapkan alat tulis untuk jawaban oleh coach. Demikian Ibu. Oke, baik Pak Walid. Jangan lupa dengan 3 hal kompetensi inti tentang coaching ya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Baik Pak Walid, ya baiklah, silahkan dimulai saja Pak Walid, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, selamat malam Pak Rusni. Apa kabarnya Pak Rusni? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Rusni juga sehat dan keluarga juga sehat ya. Baik Pak Rusni, tujuan datang ke kantor saya ini ada apa Pak? Kira-kira Pak? Baik, Pak. Siapa? Oh, tindakan apa yang dilakukan oleh Agus Pak ya di kelas Pak? Apakah baik, baik Pak. Ini Pak Husni, terima kasih sudah curhat ke saya. Kemudian saya menjamin bahwa apa yang Pak Husni curhatkan kepada saya ini benar-benar rahasia, dan saya jamin juga tidak ada mengetahui hal ini Pak. Maka Pak Husni bebas mengutarakan semua masalah yang Pak Husni alami. Mengenai masalah Bapak ini, apakah Pak Husni sudah mengetahui latar belakang Agus melakukan pelanggaran atau hal-hal yang yang negatif berarti Pak ya? Yang negatif dilakukan oleh Agus ini, Pak Husni sudah mengetahui latar belakang masalahnya? Kenapa kok Agus sampai berbuat seperti itu?
Jadi masalah ini apakah hanya dialami oleh Agus, apa ada siswa yang lain yang melakukan hal yang serupa? Si Agus, Pak ya. Tindakan apa yang Bapak inginkan dari Agus ini, Pak? Tindakan dari Pak Agus ini apa yang ya, ya, ya. Baik, Pak. Berarti Pak Rusni menginginkan bahwasanya Agus ini takzim kepada guru, memiliki ketaatan, dan memiliki profil pelajar. Begitu ya, Pak ya? Kira-kira tindakan apa yang perlu Bapak lakukan supaya Agus ini melakukan hal-hal yang ingin Bapak cita-citakan tadi, ingin Bapak rencanakan, tindakan apa yang ingin Bapak lakukan? Ya, oh, ya. Selain itu ada hal tindakan lain Pak yang ingin Bapak lakukan? Ya. Oh, baik. Apakah Bapak melibatkan guru lain atau peran serta dari orang tua dalam melakukan rencana Bapak ini? Adakah guru lain yang Bapak libatkan? Jadi Bapak ingin berkoordinasi dengan wali kelas, Pak. Kapan kira-kira Bapak melaksanakan rencana Bapak ini? Iya, Pak. Jadi segenap Bapak ingin melakukan rencana Bapak ini, Pak. Kira-kira butuh berapa lama, Pak, Bapak melakukan tindakan rencana Bapak ini? Butuh berapa lama waktunya? Adakah masalah-masalah yang dihadapi dalam mewujudkan rencana Bapak ini? Adakah masalah? Siapa? Untuk di semester depan ini, waktu Bapak kira-kira ada tidak untuk melakukan tindakan ini? Ini kan masih lama nih di semester depan ini. Kan ada liburan juga kan Pak ya. Apakah Bapak eh, ada waktu di liburan tersebut atau mungkin di awal tahun semester depan ini ada waktu untuk Bapak melakukan rencana ini? Oh iya, jadi Bapak
baik. Jadi Bapak memanfaatkan liburan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Selain waktu, mungkin ada masalah lain Pak dalam Bapak merencanakan rencana Bapak ini? Alhamdulillah. Baik Pak. Jadi insya Allah ini Pak ya, masalah Bapak sudah dapat ditemukan solusinya Pak ya. Jadi masalahnya sudah dapat solusinya. Mudah-mudahan Bapak Pak Husni dapat menangani masalah ini dengan baik. Kemudian Agus juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Jadi hal semacam itu Pak ya. Itu yang kita dapat simpulkan pada pembicaraan pada kesempatan malam hari ini Pak. Mungkin ada hal lain Pak, atau cukup sampai di Agus ini aja? Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan cepat selesai Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak waktu kunjungannya untuk di ruangan kami. Terima kasih Pak Usni dapat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Oke, baiklah Bapak Walid dan Bapak Rusni. Untuk praktek coaching pada malam hari ini sudah berjalan sangat baik ya Bapak ya. Sehingganya Bapak Rusni sebagai coach sudah bisa menemukan solusi tersendiri untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Rusni. Dan selanjutnya saya sudah melihat totalitas Pak Walid sebagai coach di sini sudah menunjukkan bahwa Pak Walid kehadirannya sudah penuh, memperhatikan coach ataupun Pak Rusni dan sudah mendengarkan secara aktif dan selanjutnya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bapak Rusni dan Walid, semoga teknik coaching di malam ini bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin untuk sesi pertama sudah cukup. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Untuk sesi kedua, saya Walid Rahmanto sebagai pemantau, kemudian Pak Husni Jamil sebagai coach dan Bu Romatun sebagai kunci. Begitu ya Bapak Ibu ya. Siap Pak. Dipersilahkan Bapak Ibu. Siap Pak Rusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusni. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Gini Pak, saya pengen curhat nih, ada sedikit masalah. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Begini Pak, saya ada sedikit masalah yaitu tentang anak-anak saya yang 10 akuntansi, khususnya anak yang laki-laki itu tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan seperti itu Pak. Saya juga bingung itu kenapa ya Pak, karena kan untuk yang anak perempuan itu semuanya mengerjakan. Jadi saya rasa sebenarnya saya sudah memberikan materi dengan baik,
dengan terbuktinya bahwa anak perempuan itu sudah bisa mengerjakan semua tugas yang saya berikan dan sudah mengumpul, tapi yang laki-laki ini kok belum mengumpul begitu ya Pak ya? Kalau pendekatan persuasif itu belum ya Pak, mungkin apakah saya perlu ini ya Pak, perlu mengecek lagi, perlu memastikan lagi apakah anak-anak saya yang laki-laki itu sudah paham dengan tugas yang saya berikan, seperti itu ya Pak ya? Secepatnya Pak, karena kan begini, semua anak itu harus mengerjakan tugas, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, saya pikir itu sama saja, semua anak harus mengerjakan tugasnya, harus melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi saya akan secepatnya melaksanakan seperti itu. Oke. Sudah Pak, sudah saya siapkan. Sudah Pak, segala sesuatunya sudah saya persiapkan. Kalau ini terjadi hanya di satu kelas ini saja Pak, dan itu memang khusus yang laki-lakinya saja yang tidak mengumpulkan. Jadi saya juga sebenarnya bingung ini kenapa Pak tidak mengumpulkan begitu. Apakah seperti yang saya bilang tadi, mereka apakah belum paham dengan tugas yang saya berikan, atau mungkin saya harus memberikan motivasi kepada anak tersebut, mengingatkan kembali seperti itu ya Pak ya, bahwasanya eh, ada tugas dari saya yang harus dikumpulkan, atau mungkin saya harus kan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh anak-anak tersebut sehingga mereka itu tidak menjalankan tugas yang saya berikan, seperti itu Pak. Kurang lebihnya kalau untuk itu kan lebih kepada keyakinan kelas seperti itu ya Pak ya, atau kesepakatan kelas apabila anak tidak mengerjakan PR maka konsekuensinya ini, seperti itu. Kalau untuk kesepakatan dan keyakinan kelas saya sudah sampaikan Bapak. Iya Pak. Kalau untuk pembelajaran yang berbeda itu belum Pak.
Dan saya masih bingung ini berbeda yang seperti apa kira-kira ya Pak ya? Iya Pak, ada rencana saya untuk yang pertama tadi memberikan motivasi terlebih dahulu, melakukan pemetaan seperti yang Pak Rusdi sampaikan tadi, seperti itu Pak. Insya Allah sih Pak, karena kan mau tidak mau anak harus store tugas seperti itu ya Pak, ya harus menjalankan kewajibannya sebagai siswa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi saya akan secepatnya untuk melakukannya. Baik Pak, saya akan menceritakan hasil dari rencana saya dan akan saya aplikasikan untuk pertemuan selanjutnya dan akan saya kabarkan kepada Pak Rusdi untuk seminggu ke depan. Harapannya itu semua anak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, bukan hanya perempuan, juga yang laki-laki. Semuanya 100% saya inginnya semua anak mengerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu, Pak. Cukup, Pak. Cukup hanya itu saja. Ya, Pak. Terima kasih kembali karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Walid masih mute, Pak Walid suaranya belum ada. Baik. Terima kasih Bapak ya. Sudah membawakan alur tirta dengan baik, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban sudah sesuai dengan yang ada dalam petunjuk alur tirta. Baik, mungkin selanjutnya saja ya langsung agenda selanjutnya. Lanjut ke sesi 3, Pak Rusdi. Ya, sesi 3. Pak Aksi sebagai pemantau, saya sebagai dan saya sebagai coach ya Pak ya. Uci. Uci. Iya.
Saya sebagai coach. Baik, Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum Ibu Rohmatun. Waalaikumsalam Pak Walid. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini saya lagi menghadap Ibu ini Bu. Ada masalah ini Bu di kelas saya Bu. Gimana Pak Walid, ada masalah apa nih? Ini Bu, ada masalah Bu. Tadi kemarin ini kan setelah ujian ya Bu ya. Jadi selesai ujian itu anak-anak itu kan ada yang dapat nilai yang kecil Bu, di bawah KKM. Nah jadi sebagaimana jadwal yang dibuat oleh kurikulum, ini kan pekan untuk remedi Bu ya. Nah ini ada 5 anak ini tidak mau ikuti remedi ini Bu, masalahnya Bu. Jadi ada 5 siswa, ada Putra, Bagus, Bintang, kemudian Zidan, dan Raihan ini tidak mau mengikuti remedi 5 anak ini Bu. Padahal sudah saya umumkan ini. Begitu ya Pak Walid ya. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat hal-hal yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi ketika saya nanti menunduk, bukan berarti saya tidak memperhatikan Pak Walid ya Pak ya, tapi saya sedang mencatat hal-hal yang perlu saya catat, seperti itu ya Pak Walid ya. Baik Ibu, baik Bu. Oke, baiklah. Jadi permasalahan Pak Walid di sini adalah murid Bapak sekitar 5 orang tidak mengikuti remedial, seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Jadi 5 anak ini mengikuti remedi. Oke, baiklah. Lalu apa yang Bapak inginkan Pak? Seperti apa yang Bapak inginkan? Sebagaimana ketentuan yang dari sekolah buat Bu ya, yang kita sepakati bersama bahwa anak-anak yang memiliki nilai di bawah KKM ini kan untuk mengikuti remedi Bu, supaya nilai mereka menjadi lebih baik lagi, karena untuk perbaikan nilai mereka harus mengikuti remedi. Jadi saya menginginkan anak-anak ini ya melaksanakan tugas remedi Bu, seperti itu. Baiklah. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan supaya anak-anak ini mau mengikuti remedi, seperti itu Pak? Saya yang sudah saya lakukan Bu ya, saya sudah menempel pengumuman ini dan menempel tugasnya, tata cara pelaksanaannya juga saya sudah menempelkan dan sudah memberitahukan mereka. Kemudian saya juga sudah mengasih tahu wali kelas bahwa anak-anak tersebut remedi gitu, ada tugas remedi dari saya. Demikian Ibu. Baiklah Pak Walid. Tadi kan ada 5 anak yang tidak mau remedial, begitu ya Pak ya. Bapak pengennya anak ini sekitaran berapa yang tidak ikut remedial? Semua anak yang remedi yang mengikuti remedial Bu. Jadi 5 anak ini yang tidak mau ikuti. Kalau remedi sebetulnya ada 10 Bu. Dari 30 siswa ada 10 yang tidak remedi, yang mengikuti remedi. Nah, yang tidak mengikuti ada 5 anak. 5 lainnya alhamdulillah mereka melaksanakan. Gitu. Jadi yang 5 anak ini yang tidak mengikuti. Gitu. Nah, supaya anak yang 5 ini ikut remedi semua, kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan Pak? Saya mengingatkan kepada temannya Bu, mengingatkan kepada teman-teman di kelasnya supaya membantu 5 anak ini ketika ada mengalami masalah mungkin, atau dia tidak paham dengan perintah atau ada kendala lainnya, itu saya sudah minta tolong kepada anak-anak kan mereka yang lain untuk membantu mengatasi masalah ini. Itu sudah saya kasih tahu. Kemudian saya juga sudah ngasih tahu juga dengan guru yang lain gitu kan. Ketika ada masalah ini meminta bantuan, ya
tolong dikasih bantuan untuk mengerjakan tugas remedi saya. Ketika mungkin ada masalah atau laptopnya rusak atau jaringannya nggak nyambung dan lain sebagainya, ya bisa minta tolong kepada rekan guru atau teman-temannya. Jadi seperti itu. Oke, baiklah Pak Walid. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana yang sudah Bapak buat, Pak? Insya Allah besok, Ibu. Jadi besok ini saya ingatkan kembali kepada anak-anak tersebut untuk melakukan tugas ini. Jadi saya masih kasih kesempatan pada anak-anak ini, karena bagaimanapun nilai ini adalah untuk masa depan mereka. Gitu. Jadi saya kasihkan kesempatan sampai anak ini mengikuti ini. Oke, Pak Warid, kira-kira butuh berapa lama waktu yang diperlukan Pak Walid untuk melaksanakan rencana yang sudah Bapak jabarkan tadi, Pak? Rencananya butuh waktu sehari, Bu. Kalau sehari besok ini mereka ini menyelesaikan tugas, berarti kan selesai itu masalahnya. Nah, kalau seandainya besok ini mereka masih tetap tidak mau melaksanakan remedi, berarti besok kan Sabtu. Di hari Senin akan saya panggil lagi ini, Bu. Kemudian saya kasih tahu pada mereka, saya tanyakan kepada mereka masalahnya, kemudian saya juga minta bimbingan PK untuk memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka termotivasi untuk melaksanakan tugas ini. Oke, baik Pak Walid, boleh saya tahu ukuran keberhasilan dalam melakukan hal ini itu apa, Pak Walid? Ukuran keberhasilan anak-anak dapat melaksanakan tugas remedi dengan baik, Bu. Jadi ketika anak-anak ini melaksanakan tugas remedi, alhamdulillah berarti masalah saya selesai dan anak-anak berhasil untuk mengikuti tugas yang saya berikan. Jadi seperti itu. Oke, baiklah Pak Oli. Tadi kan Bapak sudah menjabarkan, sudah menemukan solusinya, diantaranya tadi meminta bantuan ke siswa lain, meminta bantuan ke guru lain, dan BK. Apakah masih ada yang lain untuk diajak bekerja sama Pak Walid? Ya, mungkin cukup itu, Bu. Kalau ketika mungkin alternatif wali kelas ya, Bu. Jadi wali kelas, ya, wali kelas mungkin terakhir nanti di wali murid juga kita akan melibatkan lagi. Mungkin insya Allah itu di hari Selasa, Bu. Jadi kalau Sabtu besok tetap tidak mau, Senin kita panggil kembali. Ya kalau misalkan alternatif terakhir itu di hari Selasa, kita sampaikan kepada orang tua bahwa anak tersebut tidak mau mengikuti remedi seperti itu. Oke, baik Pak Walid. Tindak lanjut dari rencana Bapak ini apa, Pak? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya nanti ketika anak-anak itu dapat melaksanakan remedi, kemudian nilainya akan saya olah lagi supaya mereka mendapatkan nilai yang layak. Jadi itu. Jadi kalau nilai yang layak, yang bagus, kan nanti anak-anak juga senang, kita juga sebagai pendidik juga senang gitu. Jadi anak-anak berhasil dalam pembelajaran yang saya ajarkan di kelas. Ya, baik sekali Pak Walid. Baiklah, kita sudah bicara panjang lebar dari tadi Pak Walid, sudah curhat seperti itu ya Pak. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bapak tarik dari pembicaraan kita ini tadi Pak? Kesimpulannya tadi alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah dapat memberikan motivasi dan inisiatif bagi saya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah ini. Saya menjadi lega, menjadi lebih senang kembali untuk mengingatkan anak-anak untuk mengikuti remedi dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan anak-anak dapat menyelesaikannya dengan baik dan saya bisa mengolah nilai mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Demikian itu. Terima kasih. Baik Pak Wali, karena
Baik Pak Walid, karena saya rasa Pak Walid sudah menemukan jawaban dari pertanyaan dari permasalahan Bapak Walid yang hadapi, dan saya lihat Pak Walid sudah lebih rileks dan santai. Sekarang saya mau bertanya bagaimana perasaan Pak Walid setelah bercerita dengan saya. Alhamdulillah Bu, saya lebih lega, lebih tenang, gitu, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah ini. Demikian Ibu, izin pamit Bu, saya akan melanjutkan pembelajaran saya di kelas kembali. Terima kasih Ibu. Ya, baik Pak Walid, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak hebat atas waktunya pada malam hari ini. Selesai sudah tugas kita untuk melaksanakan praktek kucing dengan menggunakan metode Tirta. Mungkin cukup sekian ya Bapak-Bapak ya, karena malam ini sudah menunjukkan hampir pukul jam 10 malam. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.